Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat channel TV Official 123, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang patut kita syukuri nikmatnya, yaitu nikmat iman dan takwa yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan nikmat iman dan takwa kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah, terutama adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Hari ini kita sudah menjalankan ibadah puasa yang ke-6. Insyaallah sebentar malam kita akan melaksanakan sholat sunat taraweh ke-7. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini sampai di luar bulan suci Ramadan, dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim, marilah kita kirimkan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa selalu mengucapkan salawat kepadanya, dan insyaallah mudah-mudahan salat kita akan menjadi syafaat di akhir kelak nanti, berkah pertolongan dari Allah melalui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, pemirsa dimanapun Anda berada, yang insyaallah semoga Allah merahmati kita semua ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahu azim. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat 3 perbuatan ini. Yang pertama, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah perbuatan banyak prasangka tersebut. Sebagian prasangka itu adalah perbuatan dosa. Makanya prasangka inilah yang harus kita jauhi, adalah prasangka buruk terhadap sesama manusia. Kita berprasangka terhadap pasangan, kita berprasangka terhadap suami, melakukan hal-hal yang negatif, perbuatan-perbuatan seperti perbuatan perselingkuhan, padahal suami kita tidak melakukan tersebut. Maka inilah prasangka kita kepada suami adalah perbuatan dosa. Maka inilah yang harus kita jauhi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala tajassasu, janganlah kita suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Sengaja kita mencari kekurangan saudara kita untuk menjatuhkan supaya mereka tidak naik pangkat misalnya. Maka inilah yang harus kita jauhi, karena sebab itu adalah perbuatan dosa. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian dimanapun Anda berada, yang insyaallah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dah, janganlah kita suka membuka aib atau aurat saudara kita kepada orang lain. Kita tahu bahwasanya betapa besar dosa bagi orang yang selalu membuka aib saudaranya kepada orang lain. Apalagi kita berada di bulan suci Ramadan ini, tentulah kita harus menjauhi, wajib untuk tidak melakukan perbuatan ini, karena perbuatan ini
yang bisa merusak puasa kita. Selain itu merusak puasa kita, maka kita termasuk juga akan dicatat oleh malaikat termasuk perbuatan dosa. Maka itulah yang harus kita jauhi, yang namanya melakukan perbuatan-perbuatan seperti membuka aib saudara kita kepada orang lain. Tentunya kita tahu bahwa semua manusia punya kesalahan, punya dosa, punya aib. Maka marilah kita saling menutupi, saling menutup aurat antara kita dengan orang lain. Supaya bagaimana? Supaya kita bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan di akhirat nanti. Tahukah kita betapa besarnya dosa bagi orang yang membuka aib saudaranya? Menurut di dalam riwayat bahwasanya orang yang senantiasa membuka aibnya di dunia oleh saudaranya, maka mereka di saat di akhirat, maka Allah akan membukakan aibnya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa malunya seseorang ketika Allah membuka aib kita depan semua apa yang diciptakan oleh Allah, termasuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk manusia, termasuk hewan, dan segala macam seluruh yang diciptakan oleh Allah. Kita dipermalukan oleh Allah karena kita sering membuka aib saudara kita waktu dunia. Hadirin kaum muslimin jemaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada kalian yang suka makan daging saudaranya yang sudah bangkai atau sudah mati? Wakarihtumu, maka tentulah kita jijik untuk memakannya. Jangankan manusia, hewan saja seperti ayam yang sudah bangkai, maka tentulah kita jijik untuk memakannya, apalagi saudara kita yaitu manusia. Bagaimana cara kita menjauhi tiga perbuatan ini? Dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita bisa diampuni oleh Allah dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan. Termasuk tiga perbuatan ini, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita dengan syarat bahwa kita harus meminta ampun kepada Allah, sering mengucapkan istighfar kepadanya. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah, jauhilah semua dan laksanakanlah perintah Allah, dan insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang masih kurang, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan kepada kita semua bisa diamalkan, dan semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah, terutama bagi orang yang senantiasa berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini bisa kita mendapatkan ampunan dari Allah, bisa mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah. Yang penting kita melaksanakan dengan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.